Halo pemirsa, apa kabar? Sorotan Dunia hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Dewa Manik, inilah Sorotan Dunia selengkapnya. Kita awali informasi dari Ukraina yang kembali menjadi sasaran serangan besar-besaran dari Rusia. Ratusan drone dan puluhan rudal dilepaskan untuk menghancurkan infrastruktur energi di sejumlah wilayah. Sementara itu, Presiden Volodymyr Zelensky bersiap meminta dukungan militer tambahan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, termasuk sistem pertahanan udara dan rudal jarak jauh. Pertemuan diperkirakan berlangsung di Gedung Putih tak lama setelah Trump berkomunikasi langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin yang disebutnya sebagai langkah awal untuk mengakhiri perang. Serangan terbaru ini merusak 8 fasilitas energi di wilayah Ukraina, termasuk ibu kota Kyiv. Operator nasional Ukrenergo melaporkan pemadaman listrik skala besar, sementara perusahaan energi DTEK menyatakan harus menghentikan ekstraksi gas alami di wilayah Poltava. Perusahaan minyak dan gas negara Naftogaz juga melaporkan infrastruktur gas telah rusak untuk ke-6 kalinya pada bulan ini. Presiden Zelensky mengatakan Rusia menembakkan lebih dari 300 drone dan 37 rudal dalam satu malam, dan menuduh mereka menggunakan senjata klaster serta menyasar kru penyelamat yang sedang memperbaiki jaringan listrik. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan telah berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan berencana untuk bertemu langsung dengannya di Budapest meski tanggal pertemuan belum ditentukan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, krisis politik terbaru di Prancis sementara mereda setelah Perdana Menteri Sébastien Lecornu berhasil bertahan dari 2 mosi tidak percaya berturut-turut di parlemen. Dengan kegagalan upaya untuk menjatuhkan pemerintah, Presiden Emmanuel Macron saat ini bisa bernapas lega sebelum menghadapi tantangan yang lebih besar, yaitu persetujuan anggaran negara menjelang akhir tahun. 2 mosi tidak percaya yang diajukan oleh Partai Kiri Radikal France Unbowed dan Partai Sayap Kanan National Rally ditolak oleh Majelis Nasional Prancis pada hari Kamis 16 Oktober 2025. Mosi utama gagal mencapai 289 suara yang diperlukan untuk menjatuhkan pemerintah, hanya mengumpulkan 271 dukungan. Seandainya gagal, Macron dihadapkan pada pilihan sulit antara membubarkan parlemen untuk kedua kalinya atau mengganti Perdana Menteri untuk 5 kalinya dalam kurun waktu 1 tahun. Situasi ini bermula dari keputusan Macron membubarkan Majelis Nasional pada Juni 2024 yang berujung pada terbentuknya parlemen yang terpecah tanpa mayoritas. Para pengamat menilai kondisi ini telah menimbulkan ketidakpastian politik di salah satu negara yang selama ini dipandang sebagai pilar stabilitas di kawasan Eurozone. Bagi pasar keuangan dan mitra internasional, kondisi politik Prancis yang tak menentu ini memunculkan kekhawatiran atas kemampuan pemerintah untuk melakukan reformasi atau menjaga arah kebijakan fiskal. Ujian berikutnya adalah RUU Anggaran Negara yang harus disetujui sebelum akhir tahun ini di tengah parlemen yang terpecah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari warga di desa nelayan Las Cuevas di utara Trinidad berduka setelah serangan di Laut Karibia yang menewaskan 6 orang. Venezuela mengecam keras di Dewan Keamanan PBB menyebut serangan tersebut sebagai eksekusi ekstrajudisial dan mendesak penyelidikan internasional. Di Dewan Keamanan PBB, Samuel Moncada, Duta Besar Venezuela untuk PBB, mengecam serangan yang terjadi di Laut Karibia yang menewaskan 6 orang. Ia menyebut hal itu sebagai serangan ekstrajudisial. Moncada mendesak Dewan untuk memulai penyelidikan atas serangan pembunuhan yang telah terjadi sejak awal September. Menurut pernyataan Moncada, ada 5 serangan mematikan dan total 27 korban terlapor sejak operasi tersebut dimulai. Para pejabat AS menyatakan target tersebut merupakan diduga pelaku perdagangan narkoba. Namun keluarga korban di komunitas pesisir menolak konklusi itu dan meminta penjelasan lebih lanjut. Pemerintahan Presiden Donald Trump menegaskan bahwa mereka merupakan pelaku perdagangan narkoba. Pernyataan itu memicu kontroversi. Demokrat menyatakan serangan-serangan tersebut melanggar hukum nasional dan internasional. Sementara beberapa Republikan meminta bukti lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin terima kunjungan Panglima Angkatan Bersenjata Australia dalam hal membahas penguatan kerjasama pertahanan dan misi kemanusiaan pada Jumat pagi 17 Oktober 2025. Kepala Biro Informasi Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frege Wenas menyampaikan, Indonesia Australia sepakat untuk meningkatkan pelatihan cyber dan kegiatan di wilayah timur.
Kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Australia terus menunjukkan perkembangan positif. Hal itu dapat dilihat dari momen pertemuan antara Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Panglima Angkatan Bersenjata Australia, Laksamana David Johnston. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas sejumlah program strategis, mulai dari pelatihan cyber, peningkatan kapasitas personel, hingga kerjasama dalam penanganan bencana dan operasi militer selain perang. Indonesia juga akan terus aktif menjalankan berbagai misi kemanusiaan di kawasan dan dunia internasional, termasuk pengiriman kapal rumah sakit ke Papua Nugini, bantuan kemanusiaan di Gaza Palestina, serta program pendidikan bagi mahasiswa asal Palestina di Universitas Pertahanan. Dan hingga saat ini memang kerjasama yang sudah dibangun baik antara Australia dengan Indonesia dari kedua pejabat, baik Pak Menhan Syafri maupun Laksamana David tadi menyampaikan pada titik yang memang cukup memuaskan. Termasuk tadi juga disampaikan bahwa ada rencana juga untuk pelatihan cyber, termasuk juga bagaimana melakukan kegiatan dalam konteks humanitarian assistance, disaster relief, dalam konteks OMSP yang hingga saat ini sudah dilakukan, termasuk juga kegiatan antara pasukan khusus yang memang sudah berjalan sepanjang hingga saat ini. Lebih lanjut, upaya ini menjadi bukti komitmen Indonesia dalam memperkuat kerjasama pertahanan sekaligus berperan aktif dalam misi kemanusiaan secara global. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Truk bantuan dan BBM terlihat memasuki sisi Mesir dari perbatasan Rafah pada Rabu 15 Oktober 2025 pagi waktu setempat. Dan hal ini terjadi setelah Israel membuka kembali perbatasan dan mengizinkan pengiriman bantuan untuk Gaza. Truk-truk bantuan dan BBM terlihat memasuki sisi Mesir dari perbatasan Rafah sejak pagi hingga sekitar tengah hari. Sebelumnya pada Selasa 14 Oktober 2025 malam, Israel mengumumkan akan menutup perbatasan dan membatasi bantuan kemanusiaan ke Gaza. Keputusan itu dilatar belakangi oleh kegagalan Hamas menyerahkan jenazah Sandra. Namun pada Rabu pagi, pemerintah Israel mengubah keputusan dan membuka lagi penyeberangan Rafah. Keputusan tersebut terjadi setelah Hamas menyerahkan kelompok kedua jenazah Sandra. Perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel mulai berlaku pada Senin 13 Oktober 2025 yang juga melibatkan penyerahan Sandra dan tahanan Palestina. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari penerimaan jenazah 4 sandera Israel oleh Komite Palang Merah Internasional atau ICRC terjadi di tengah proses implementasi perjanjian damai Gaza yang masih berlangsung. Pertukaran ini menandai lanjutan dari tahap awal perjanjian yang melibatkan pembebasan ribuan tahanan Palestina. Komite Palang Merah Internasional atau ICRC menerima jenazah 4 sandera Israel dari Hamas pada Selasa 14 Oktober 2025 sebagai bagian dari perkembangan perjanjian damai Gaza yang sedang berlangsung. Rekaman menunjukkan kendaraan ICRC tiba di lokasi penyerahan di Gaza di tengah penjagaan ketat pejuang Hamas. Kendaraan terlihat berangkat setelah serah terima jenazah dilaksanakan. Dalam pernyataannya, tentara Israel membenarkan bahwa tim ICRC telah menerima 4 peti mati berisi jenazah sandera yang kemudian dikirimkan kepada pasukan pertahanan Israel atau IDF dan Dinas Keamanan Umum Shin Bet di dalam wilayah Gaza. Sehari sebelumnya, tepatnya Senin 13 Oktober 2025, terjadi pertukaran 20 sandera hidup Hamas dengan sekitar 2.000 tahanan Palestina sebagai bagian dari tahap pertama perjanjian damai Gaza yang disepakati antara Israel dan Hamas pekan lalu. Perjanjian itu juga meliputi kesepakatan gencatan senjata, penyaluran bantuan ke Gaza, dan penarikan sebagian pasukan Israel. Pada hari yang sama, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pidato di Parlemen Israel atau Knesset yang disambut tepuk tangan meriah namun juga disertai aksi protes. Sementara itu, para pemimpin dunia berkumpul di Sharm el-Sheikh, Mesir untuk KTT perdamaian dan penandatanganan kesepakatan gencatan senjata. Trump menyebut momen tersebut sebagai hari baru yang indah, saatnya pembangunan dimulai. Tahap selanjutnya dari perjanjian ini masih akan dibahas, termasuk mengenai pemerintahan pasca konflik di Gaza, masa depan Hamas, dan rekonstruksi wilayah tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, delegasi program pertukaran pemuda antar negara atau PPAN 2025 melakukan korsesikal di Gedung Teater Wisma Kemenpora RI Senayan, Jakarta. Acara ini menjadi bagian dari pembekalan prakeberangkatan yang diisi dengan pertunjukan tari tradisional oleh para delegasi.
Delegasi Program Pertukaran Pemuda Antar Negara atau PPAN 2025 melakukan Korstesikal di Gedung Teater Wisma Kemenpora, Jalan Gerbang Pemuda nomor 3 Senayan pada Kamis 16 Oktober 2025 pagi. Korstesikal ini merupakan bagian dari Pre-Departure Training atau PDT PPAN 2025 yang berlangsung selama sepekan mulai 12 hingga 18 Oktober 2025. Para peserta PPAN yang hadir meliputi 21 delegasi Australia-Indonesia Youth Action Program atau EAYP dan 16 delegasi Shift for Southeast Asian Japanese Youth Program atau SSEAYP. Seluruhnya telah melewati serangkaian seleksi dari tingkat daerah hingga nasional untuk mengikuti program masing-masing. Kedatangan para delegasi ini disambut staf ahli bidang hubungan pusat daerah dan internasional Kemenpora Suyadi Pawiro yang hadir mewakili Menpora Erick Thohir. Dalam sambutannya, Suyadi menyebut forum PPAN diharapkan menjadi batu pijakan bagi para peserta dan bangsa Indonesia secara luas. Korstesikal ini menjadi ajang audiensi menjelang keberangkatan dua delegasi setelah mengikuti pembekalan. Dalam acara tersebut, para delegasi menampilkan pertunjukan tari tradisional Indonesia. Delegasi EAYP membawakan tari saman dari Aceh, sementara delegasi SSEAYP menyajikan triatikal tari Biteya dari Gorontalo. Kedua penampilan tersebut mengusung makna kebersamaan dan semangat untuk mencapai satu tujuan. Delegasi EAYP direncanakan berangkat Jumat 24 Oktober 2025, sedangkan delegasi SSEAYP pada pertengahan Januari tahun depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, tim Subdit 4 Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri mengungkap jaringan penyelundupan narkotika asal Malaysia yang akan dipasarkan di Indonesia. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 20 kg sabu dan 20.000 butir ekstasi yang disimpan di dalam 2 koper. Inilah detik-detik penangkapan 2 kurir narkoba di Jalan Cifes Hill, Ciantrang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 11 Oktober 2025 malam. Pelaku yang mengendarai mobil jenis sedan putih ini tak bisa melarikan diri setelah dikepung petugas. Dua pria yang berada di dalam mobil tersebut, MY 50 tahun dan MA 26 tahun, langsung dibekuk tanpa perlawanan. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 2 koper biru berisi 20 bungkus sabu, sebanyak 20 kilo dan 4 bungkus ekstasi, dengan total 20.000 butir. Penangkapan ini merupakan hasil penyelidikan panjang sejak awal Oktober setelah polisi mendapat informasi masuknya narkotika dari Malaysia ke wilayah Cikarang. Kedua tersangka dijanjikan upaya 50-100 juta oleh seseorang berinisial AY yang saat ini dalam pengerjaan petugas jika berhasil terjual. Kedua tersangka bersama barang bukti saat ini sudah dibawa ke Direktorat Narkoba Bareskrim Polri untuk penyidikan lebih lanjut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang bersama Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan menggagalkan upaya penyelundupan ratusan ribu benih-benih lobster senilai 5,17 miliar rupiah. Benih-benih ini rencananya akan dibawa ke Vietnam oleh 4 orang penumpang tujuan Singapura. Inilah rekaman petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta Tangerang dan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang menangkap para pelaku penyelundupan benih lobster di dalam pesawat AirAsia tujuan Singapura. 4 orang pelaku penyelundupan berinisial MR, PA, SA, dan DO terdiri dari 2 orang perempuan dan 2 orang pria. Pengungkapan ini berawal dari kecurigaan petugas dengan 8 koper yang dibawa oleh para pelaku saat akan terbang menuju Bandara Singapura dengan menumpang pesawat AirAsia QZ264 pada 23 September 2025 lalu. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, petugas menemukan 172 bungkus plastik yang berisikan 172.000 lebih benih-benih lobster jenis mutiara dan pasir yang disembunyikan di dalam koper yang sudah dimodifikasi para pelaku.
Dari pengakuan para pelaku, benih-benih lobster tersebut didapat dari nelayan di perairan Laut Jawa dan akan dikirim ke negara Vietnam dengan upah sebesar 10 hingga 15 juta rupiah jika berhasil. Kami awalnya mencurigai, atau berdasarkan analisa dari teman-teman Bea Cukai, ada penumpang yang akan membawa barang-barang yang berupa barang ilegal ke luar negeri. Kemudian atas analisa itu, kami melakukan pendalaman bersama-sama dengan teman-teman dari Polsek, dari karantina, dari kepolisian untuk memastikan apakah benar barang itu ada. Sehingga kami melakukan koordinasi termasuk dengan teman-teman imigrasi, kami melakukan pengawasan di Terminal 2 karena penerbangannya di Terminal 2 dengan pesawat Air Asia ya, tujuan Singapura. Setelah kita melakukan analisa, kami mencurigai telah ada 8 koper yang dibawa oleh 4 penumpang. Penumpangnya berinisial tadi ya. Mana tadi? Berinisial MR 38 tahun, kemudian PA 46 tahun, kemudian SA 36 tahun, dan DO 26 tahun. Ada 2 laki-laki dan 2 perempuan penumpang. Ya, itu. Jadi setelah kita lakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap 8 koper tadi, bukan kurang lebih 172 ya, bungkusan dengan total kurang lebih 172.000 ekor benih lobster. Dan ini dengan nilai kurang lebih 5,17 miliar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dititipkan di rumah tahanan Bea Cukai di Jakarta dan terancam hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar 5 miliar rupiah tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Sementara itu, untuk menjaga ekosistem biota laut, seluruh benih-benih lobster kembali dilepas liarkan di perairan Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Suriah Ahmed Al-Shara tiba di Moskow untuk kunjungan resmi dan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ini menandai kunjungan pertama Al-Shara sejak ia menjabat sebagai kepala negara. Inilah video yang menunjukkan Al-Shara turun dari pesawat dan bersalaman dengan seorang pejabat Rusia. Kremlin mengumumkan keduanya akan membahas peluang pengembangan hubungan Rusia-Suriah serta perkembangan terkini di Timur Tengah. Kantor berita Suriah Sana menyebutkan, Al-Shara akan membahas perkembangan regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama, serta menjelajahi cara untuk mengembangkan kerjasama demi kepentingan kedua negara. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan basis militer Rusia di Suriah diperkirakan masuk dalam agenda. Kementerian Luar Negeri Rusia menegaskan, Moskow dan Damaskus saat ini sedang membahas kehadiran Rusia di Suriah, serta penataan ulang fasilitas militer. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga dari desa pesisir Alaska dievakuasi setelah topan Halong menerjang kawasan terpencil di barat daya negara bagian tersebut. Banyak rumah hanyut, fasilitas rusak total dan tidak berfungsi. Selama akhir pekan, angin kencang dan gelombang tinggi memukul desa-desa natif Alaska di delta Yukon, Kuskokwim. Sebanyak 24 orang dievakuasi langsung dari rumah mereka oleh penjaga pantai setelah struktur rumah terlepas dan juga terbawa air ke laut. Pejabat setempat melaporkan sebanyak 3 orang meninggal dunia dan lebih dari 1.500 orang kehilangan tempat tinggal. Pemerintah menyebutkan pemulihan akan memakan waktu lama di mana musim dingin akan segera tiba, sehingga rumah yang rusak akan semakin tak layak huni. Seorang ahli iklim dari Universitas Alaska, Fairbanks, mengatakan bencana ini dipicu oleh pemanasan laut Pasifik akibat perubahan iklim yang juga meningkatkan intensitas bencana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari kegiatan Wakil Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mansyur bin Zayed Al Nahyan melakukan serangkaian pertemuan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani di Mesir. Pertemuan tersebut berlangsung di sela KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh yang digelar untuk membahas konflik Gaza. Inilah rekaman video yang memperlihatkan Sheikh Mansyur berjabat tangan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang juga didampingi Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan. Keduanya tampak berbincang singkat sebelum berpindah ke sesi foto bersama yang menunjukkan suasana penuh kehangatan antara kedua negara.
Dalam rekaman terpisah, Sheikh Mansyur juga terlihat mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Irak, Mohammed Shia al-Sudani, yang juga didampingi pejabat tinggi dari kedua negara. Menurut laporan media Uni Emirat Arab, ketiga pemimpin tersebut membahas bentuk kerjasama dan upaya bersama untuk memperkuat hubungan trilateral, termasuk di bidang ekonomi, investasi, dan stabilitas regional. Pembahasan juga menyentuh peran masing-masing negara dalam mendukung upaya perdamaian di kawasan, khususnya di tengah meningkatnya ketegangan di Gaza. Sheikh Mansyur bin Zayed telah tiba di Sharm el-Sheikh pada 13 Oktober 2025 pagi untuk menghadiri KTT perdamaian yang diprakarsai Mesir dengan peserta dari berbagai negara dan organisasi internasional termasuk Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Jaksa Agung New York Letitia James didakwa atas kasus penipuan terkait kredit pemilikan rumah. Dakwaan ini muncul di tengah dugaan tekanan politik dari Presiden Donald Trump yang telah lama menjadikan James sebagai target balas dendamnya. Letitia James yang menjabat sebagai Jaksa Agung New York dan berasal dari Partai Demokrat dituduh memalsukan data pengajuan KPR untuk rumahnya di Virginia pada 2020. Menurut dokumen pengadilan, ia didakwa atas penipuan bank dan memberikan pernyataan palsu kepada lembaga keuangan. Dakwaan ini dibawa ke Dewan Juri oleh Lindsay Halikan, seorang pengacara pribadi Trump yang baru diangkat sebagai jaksa federal. Ia menggantikan Eric Sieber, penuntut sebelumnya yang menolak tekanan untuk mengadili James. Kasus ini terjadi di tengah upaya terbuka Trump untuk menuntut lawan-lawan politiknya. James sebelumnya mengugat Trump atas penipuan bisnis yang memicu kemarahan mantan presiden itu. Trump secara terang-terangan mendesak Departemen Kehakiman untuk mengadili James. Dan kasus ini dianggap sebagai hasil langsung dari tekanan tersebut. Ini juga menjadi indikasi kedua penggunaan hukum untuk tujuan politik setelah mantan Direktur FBI James Comey juga didakwa dalam bulan yang sama. Dalam pernyataannya, James menyebut dakwaan ini sebagai penyelewengan hukum untuk balas dendam politik. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan murni didorong oleh dendam pribadi Trump. Langkah ini memicu keprihatinan dari anggota Partai Demokrat maupun Republik. Ia menganggapnya sebagai ancaman serius terhadap independensi sistem hukum. Kasus Letitia James menambah daftar panjang dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik di Amerika. Dengan atmosfer politik yang makin tajam, proses hukum yang seharusnya netral kini dipertanyakan integritasnya oleh publik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari dua aktivis lingkungan dari kelompok Futuro Vegetal yang menggemparkan Museum Nasional Spanyol setelah melumuri cat merah pada sebuah lukisan terkenal di Madrid. Aksi tersebut terjadi tepat saat peringatan kedatangan Columbus ke Amerika. Pengunjung museum dibuat terkejut ketika dua aktivis dari kelompok lingkungan Futuro Vegetal merusak sebuah lukisan populer dengan cat merah di Museum Angkatan Laut Madrid pada Minggu 20 Oktober 2025. Rekaman menunjukkan dua aktivis itu menyiram cat merah biodegradable ke atas lukisan karya Jose Garnelo berjudul The First Tribute to Columbus. Pengunjung dan petugas museum segera bertindak, menahan keduanya sampai pihak berwenang datang dan membawa mereka ke dalam tahanan. Kerusakan terlihat pada bagian kiri lukisan yang dibuat pada tahun 1892 dan dipamerkan di pintu masuk utama museum. Aksi ini bertepatan dengan peringatan kedatangan Columbus ke benua Amerika pada 12 Oktober 1492. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, puluhan jurnalis yang selama ini meliput di gedung Pentagon memilih menyerahkan ID akses dan meninggalkan tempat kerja mereka. Keputusan ini diambil setelah Menteri Pertahanan Pete Hegseth menerapkan aturan peliputan baru yang dianggap membatasi kebebasan pers. Suasana di gedung Pentagon mendadak berubah pada Rabu 15 Oktober 2025 saat puluhan jurnalis terlihat mengemas barang-barang mereka, menyerahkan ID akses, dan keluar dari gedung pertahanan Amerika Serikat. Mereka menolak untuk menandatangani aturan baru yang diterbitkan oleh Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Dalam aturan tersebut, jurnalis hanya diizinkan melaporkan informasi yang sudah mendapat persetujuan langsung dari pihak Pentagon. Baik informasi yang rahasia maupun yang umum, semuanya wajib melalui proses penyetujuan terlebih dahulu. Bila melanggar, para
para jurnalis bisa sewaktu-waktu kehilangan izin akses atau diusir dari gedung Pentagon. Kebijakan baru ini mendapat penolakan luas dari berbagai media nasional. Secara terbuka menyatakan tidak akan menandatangani ketentuan yang mereka nilai membatasi kebebasan pers. Sebagian jurnalis terlihat membawa dokumen, foto, dan peralatan kerja dari meja mereka sebelum meninggalkan gedung pertahanan tersebut. Sebagian di antara mereka mengungkapkan kesedihan karena telah bekerja di Pentagon selama bertahun-tahun, namun memilih prinsip kebebasan informasi di atas akses fisik. Beberapa media menilai kebijakan ini sebagai spoon feeding atau upaya untuk mengendalikan berita dan membatasi informasi hanya sesuai kepentingan pemerintah. Menhan Heksen membela kebijakannya, menyebut aturan baru itu sebagai prosedur umum untuk menjaga kerahasiaan nasional. Namun para pewarta menegaskan langkah tersebut adalah bentuk pembungkaman pers yang belum pernah terjadi di dalam Departemen Pertahanan modern. Dari kebijakan tersebut ada beberapa media yang memilih untuk menandatangani persetujuan dan mempertahankan akses di dalam gedung. Sementara itu sebagian besar jurnalis menegaskan akan tetap melakukan peliputan terkait pertahanan nasional meski tanpa akses langsung ke dalam gedung. Mereka menyatakan akan terus menjaga peran media sebagai pengawas kekuasaan walau dengan keterbatasan akses informasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang melanda 5 negara bagian di Meksiko menyebabkan sedikitnya 64 orang tewas dan 65 orang hilang. Otoritas setempat menyatakan kota Poca Rica di negara bagian Veracruz mengalami kerusakan parah setelah sungai Cazones meluap. Inilah video yang menunjukkan jalanan yang terendam dan kerusakan material akibat banjir yang melanda sejak Senin 13 Oktober 2025. Otoritas di negara bagian Veracruz mengimbau warga yang terdampak atau berada di zona risiko untuk segera mengungsi ke tempat penampungan yang telah disediakan. Pemerintah negara bagian dari pusat bersama militer serta tim penyelamat melaksanakan operasi gabungan untuk memberikan bantuan darurat dan memulai pembersihan lumpur serta puing-puing di wilayah terdampak. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengunjungi kota Poza Rica pada Minggu 12 Oktober dan meninjau langsung upaya sanitasi bersama dengan Gubernur Veracruz, Horacio Nahli, serta pejabat militer. Sheinbaum juga mengaku skala kerusakan yang luas dan menyatakan bahwa operasi pembersihan dan pemulihan akan diperkuat dengan dukungan Kementerian Pertahanan Nasional, pemerintah negara bagian, dan juga otoritas kota. Koordinasi Nasional Perlindungan Sipil melaporkan korban jiwa tersebar di negara bagian Hidalgo, Puebla, Querétaro, dan juga Veracruz. Pemerintah federal menegaskan operasi bantuan untuk semua wilayah terdampak akan terus dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan tahanan Palestina kini dibebaskan oleh Israel setelah Hamas menyerahkan 20 sandera yang masih hidup ke Tel Aviv melalui Palang Merah Internasional. Pembebasan para tahanan ini disambut sorak gembira di wilayah jalur Gaza dan tepi barat. Negara Israel dengan negara Palestina telah bersepakat untuk melakukan gencatan senjata usai berkonflik dengan memakan banyak korban jiwa. Gencatan senjata ini menjadi angin segar bagi beberapa negara, tak terkecuali Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Tampak terlihat wajah-wajah gembira tahanan Palestina yang telah dibebaskan oleh Israel pada Senin lalu dengan dijemput oleh bus-bus di jalur Gaza melalui perlintasan Kerem Shalom. Pembebasan para tahanan tersebut setelah Hamas menyerahkan 20 sandera yang masih hidup. Dalam video yang berasal dari jurnalis Gaza, Mohamed Rabah, juga terlihat puluhan ribu warga Palestina berkumpul menantikan putra-putra mereka yang dibebaskan di tengah kebahagiaan yang meluap-luap. Menurut tahap pertama perjanjian gencatan senjata, semua tahanan Israel yang masih hidup di Gaza akan dibebaskan sebagai imbalan atas pembebasan 250 tahanan Palestina dari penjara Israel. Dari Gaza, Palestina, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Hujan lebat mengakibatkan banjir parah di wilayah Tarragona, Spanyol pada Minggu 12 Oktober 2025 waktu setempat. Sejumlah rumah dan jalan terendam, sementara pihak berwenang memperingatkan curah hujan ekstrim dalam waktu 24 jam. Hujan lebat menyebabkan banjir parah di sejumlah wilayah di Provinsi Tarragona, Spanyol pada Minggu 12 Oktober 2025. Air meluap dan merendam rumah serta jalanan warga dalam waktu singkat. Rekaman di La Rapita menunjukkan air banjir mengalir deras melalui permukiman warga, menenggelamkan kendaraan dan menghantam bangunan. Di Alcanar, pelabuhan perahu terlihat tak mampu menahan derasnya air saat hujan lebat terus mengguyur wilayah tersebut. Pada Jumat 10 Oktober 2025, Badan Perlindungan Sipil Catalonia mengaktifkan rencana darurat banjir di wilayah itu, menyusul perakiraan hujan deras dan mengimbau warga untuk berhati-hati. Otoritas memperingatkan, curah hujan dapat mencapai hingga 100 mm per meter persegi dalam waktu 24 jam. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, informasi kita lanjutkan dari situasi di Madagaskar kian memanas setelah Presiden Andry Rajoelina mengumumkan telah terjadi upaya kudeta. Hal ini terjadi setelah satuan elit militer negara tersebut bergabung dengan aksi protes dan mengumumkan pemimpin baru di tubuh angkatan bersenjata. Madagaskar diguncang gejolak politik terbesar dalam bertahun-tahun. Presiden Andry Rajoelina mengatakan kudeta sedang berlangsung tak lama setelah pasukan elit militer memilih berpihak kepada pengunjuk rasa dan menuntutnya mundur. Satuan itu menyatakan telah mengambil alih kekuasaan militer dan menunjuk Jenderal Demosthenes Pikula sebagai pemimpin baru angkatan bersenjata. Komandan elit militer Kolonel Michael Randrianirina menyatakan mereka merespons seruan rakyat. Meskipun menolak menyebutkan sebagai kudeta, mereka jelas telah berada dalam posisi penguasaan. Aksi protes yang memicu krisis ini dipimpin oleh kelompok Genjet Madagaskar yang telah turun ke jalan sejak akhir September. Unjuk rasa yang pada awalnya dipicu keluhan terhadap pemadaman listrik dan air telah berkembang menjadi tuntutan luas untuk reformasi dan mundurnya pemerintah. PBB melaporkan sebanyak 22 orang tewas dan puluhan luka-luka. Namun pemerintah Madagaskar membantah angka tersebut. Saat ketegangan memuncak, satuan militer bentrok dengan pasukan keamanan yang ditugaskan membubarkan massa. Dalam pernyataannya, Presiden Rajoelina mengajak seluruh elemen bangsa untuk mempertahankan konstitusi dan kedaulatan nasional. Situasi di Antananarivo masih terlihat tenang, namun penempatan militer yang masif membuat warga was-was akan konflik terbuka. Seiring meluasnya unjuk rasa, berbagai kelompok masyarakat, organisasi sipil, dan serikat pekerja turut bergabung dalam aksi. Warga mengeluh atas mahalnya biaya hidup, terbatasnya akses pendidikan, dan penyalahgunaan dana publik oleh pejabat. Untuk meredam kerusuhan, pemerintah telah menerapkan jam malam di ibu kota dan sejumlah kota besar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa mengajak generasi muda Indonesia untuk terus mengembangkan karya kreatif dan bisnis industri kebudayaan melalui program House of Indonesia. Dan program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Kebudayaan Indonesia dengan Kementerian Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata Republik Korea untuk memperkuat kapasitas talenta kreatif Indonesia di tingkat global. Program House of Indonesiana digelar di 6 daerah di Indonesia, yaitu Jakarta, Makassar, Badung, Jambi, Cirebon, dan Sika. Program ini memfokuskan 4 bidang pelatihan, meliputi animasi, film dokumenter, mobile content, serta culture and art education content. Dalam kesempatannya, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa menjelaskan bahwa program ini tak hanya melatih kreativitas dalam produksi animasi, tetapi juga mendorong peserta untuk membangun bisnis berbasis intelektual property atau IP. Giring berharap program House of Indonesiana mampu melahirkan talenta kreatif baru yang tidak hanya unggul dalam karya seni, namun juga siap bersaing di industri kebudayaan global. Bahwa selain belajar animasinya, selain belajar creator, meng-create, develop, membuat karakter ya, tapi saya juga bercerita bahwa harus belajar bagaimana mengembangkan bisnis IP-nya, karena dari animasi itu paling luar biasa ya bisnis IP kan. Contohnya kalau hasil dari Korea Selatan ada Pororo, ada Pinkfong, dan sekarang kita bisa lihat bahwa Jumbo sendiri ya kan bisa menjadi IP yang luar biasa di sini gitu. Mudah-mudahan setelah melihat film animasi kita sekarang luar biasa ya, ada gebrakan baru dari Jumbo, mudah-mudahan adik-adik ini jadi terinspirasi bikin IP baru gitu loh selain Jumbo. Jadi House of Indonesia ini hanya platform untuk mereka berlatih, tapi pada ujungnya mereka harus kerja keras, siap gagal,
dan siap gagal dan siap bangkit lagi untuk nanti bikin IP baru lagi sampai akhirnya IP tersebut bisa menjadi kebanggaan Indonesia dan bisa menjadi kebanggaan dunia. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sipo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah berencana menerapkan penggunaan campuran biodiesel pada bahan bakar minyak atau BBM solar sebesar 50% atau B50 mulai semester 2 2026. Langkah ini diambil untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar. Pemerintah berencana menerapkan penggunaan campuran biodiesel pada bahan bakar minyak atau BBM solar sebesar 50% atau B50 mulai semester 2 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan B50 tahun depan sudah diputuskan dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu. Dengan rencana penerapan B50 tahun depan, akan meningkatkan kebutuhan crude palm oil atau CPO sebagai bahan baku biodiesel. Untuk mengatasi hal tersebut, Bahlil menyebutkan ada 3 opsi. Pertama, memaksimalkan produksi CPO yang ada, memungkinkan adanya pembukaan lahan baru, serta mengurangi ekspor CPO Indonesia. Jadi gini, sekarang ini kan kalau B50 berarti kan penambahan CPO, kebutuhan CPO. Nah kalau penambahan kebutuhan CPO, ada 3 konsepnya untuk memenuhi. Yang pertama adalah intensifikasi lahan, yang kedua adalah buka lahan baru, dan yang ketiga adalah memangkas sebagian yang kita ekspor. Nah kalau alternatif ketiga yang dipakai, memangkas sebagian ekspor, maka salah satu opsinya, saya ulangi, salah satu opsinya adalah mengatur antara kebutuhan dalam negeri dan luar negeri. Itu di dalamnya adalah salah satu instrumennya DMO. Ya. Lebih lanjut, Bahlil menyebut jika opsi pengurangan ekspor dipilih, maka pemerintah akan menyiapkan kebijakan pengaturan antara kebutuhan dalam negeri dan luar negeri, termasuk kemungkinan penerapan Domestic Market Obligation atau DMO untuk sawit. Namun ia menegaskan bahwa penerapan DMO masih dalam opsi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga Afghanistan dan pengungsi dilaporkan terperangkap di perbatasan Chaman setelah Pakistan menutup akses masuk utama ke Afghanistan. Penutupan ini terjadi menyusul baku tembak mematikan antara pasukan bersenjata kedua negara yang semakin memperburuk ketegangan di wilayah perbatasan. Ratusan warga Afghanistan dan pengungsi terperangkap di perbatasan Chaman pada Minggu 12 Oktober 2025. Pakistan menutup titik masuk utama dengan Afghanistan setelah terjadi baku tembak antara pasukan bersenjata kedua negara. Rekaman dari lokasi menunjukkan asap membumbung di dekat perbatasan. Puluhan kendaraan kargo dan penumpang terparkir tanpa gerak. Para warga terlihat menunggu dengan cemas untuk dapat menyeberang. Warga menjelaskan bahwa pertempuran sudah berlangsung selama 2 hari. Banyak pengungsi Afghanistan terjebak, sebagian kembali ke Pakistan, namun kebanyakan masih tertahan di tempat. Selain Chaman dan Torham, sedikitnya 3 pos perbatasan lain juga ditutup, yaitu Karachi, Angor Ada, dan Gulam Khan. Pasukan Afghanistan dilaporkan melepaskan tembakan ke posisi Pakistan pada Sabtu malam, setelah Kabul menyatakan serangannya adalah balasan atas serangan udara Pakistan pada awal pekan sebelumnya. Islamabad mengaku membalas dengan senjata dan artileri, dengan kedua pihak sama-sama mengklaim telah menghancurkan pos lawan. Afghanistan mengklaim telah menewaskan 58 tentara Pakistan, sementara 20 tentara Afgan dilaporkan tewas atau terluka. Otoritas keamanan Pakistan merilis rekaman yang diduga menunjukkan instalasi perbatasan Afgan yang terkena serangan. Kabul menyebut telah menghentikan serangan atas permintaan Qatar dan Arab Saudi yang mengekspresikan kekhawatiran atas eskalasi kekerasan. Sementara itu, laporan menyebut serangan udara Pakistan yang belum diakui secara resmi menargetkan seorang pemimpin senior Tehrik-e-Taliban Pakistan atau TTP di Kabul pada Kamis 9 Oktober 2025 lalu. Namun hasil serangan tersebut masih belum jelas. TTP selama ini dituduh Pakistan bebas beroperasi dari wilayah Afghanistan sejak Taliban kembali berkuasa pada 2021. Namun hal tersebut dibantah oleh pemerintah Taliban. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi di tengah gelombang kriminalitas yang melanda negara. Kongres Peru secara mengejutkan memakzulkan Presiden Dina Boluarte. Langkah ini dilakukan setelah Presiden perempuan pertama Peru tersebut dianggap gagal melindungi keamanan warga.
Setelah beberapa bulan tertunda, Kongres Peru akhirnya menggelar sidang pemakzulan terhadap Presiden Dina Boluarte pada Kamis malam waktu setempat. Sebanyak 124 anggota parlemen dari total 130 secara bulat menyetujui pencopotannya tanpa satupun suara penolakan. Boluarte diundang hadir untuk membela diri menjelang tengah malam. Namun ia tak muncul, sidang langsung dilanjut dengan pemungutan suara yang mengakhiri masa jabatannya. Pemakzulan ini terjadi tak lama setelah insiden penembakan di sebuah konser di Lima yang melukai 5 orang dan memicu kemarahan publik terhadap tingginya angka kejahatan. Sepanjang tahun ini, lebih dari 6.000 orang tewas akibat tindak kekerasan, angka tertinggi sejak 2017. Pengaduan pemerasan juga meningkat 28% dibanding tahun sebelumnya, dengan hampir 16.000 kasus dilaporkan hanya dalam 7 bulan. Dalam pidato militernya sebelum dimakzulkan, Boluarte menyalahkan lonjakan kejahatan pada imigrasi ilegal. Ia menyatakan kriminalitas ini sudah bertumbuh selama dekade, diperkuat oleh imigran ilegal yang dibiarkan masuk tanpa pengawasan. Namun pernyataan itu dinilai tak cukup untuk meredakan kemarahan publik dan parlemen. Sebelumnya, Perdana Menteri Eduardo Arana telah membela presiden dalam sidang khusus di parlemen. Namun dukungan itu tak berhasil menghentikan proses pemakzulan. Dina Boluarte merupakan presiden ke-6 Peru dalam waktu kurang dari 10 tahun. Ia menjabat sejak 2022, menggantikan Pedro Castillo yang dimakzulkan karena mencoba membubarkan parlemen. Sejak awal, Boluarte dihadapkan pada protes massal, lebih dari 500 demonstran terjadi dalam 3 bulan pertama masa jabatannya. Kini Peru kembali dilanda krisis politik. Dengan Dina Boluarte resmi dimakzulkan, negara ini diambang ketidakpastian menjelang pemilu yang seharusnya berlangsung tahun depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah ledakan mobil mengguncang kawasan komersial Guayaquil, Ekuador pada Selasa 14 Oktober 2025 malam waktu setempat. Dan ledakan terjadi di depan pusat perbelanjaan Mall del Sol dan menyebabkan 1 orang tewas serta sedikitnya 26 orang luka. Kawasan komersial di Guayas ditutup setelah sebuah mobil meledak di depan Mall del Sol Guayaquil, Ekuador pada Selasa 14 Oktober 2025 malam. Ledakan tersebut menyebabkan seorang sopir taksi tewas dan sedikitnya 26 orang luka. Gambar menunjukkan kawasan Mall del Sol dipasang garis polisi dengan pecahan kaca, puing beton dan kendaraan rusak yang menutup jalan utama. Petugas kebersihan terlihat bekerja mengangkat puing, sementara para pekerja menunggu di luar area yang masih dilarang dilewati. Pihak Kepolisian Nasional dan unit investigasi masih berada di lokasi untuk mengumpulkan bukti dan petunjuk yang dapat mengungkap pelaku. Beberapa kendaraan yang dicurigai telah dibawa ke tempat forensik untuk diteliti. Seluruh area di sekitar lokasi ledakan masih ditutup sampai otoritas menyatakan aman untuk dibuka kembali. Warga dan pekerja di sekitar lokasi mengaku ketakutan dan belum tahu kapan mereka bisa kembali bekerja. Dalam wawancara dengan media lokal, Menteri Dalam Negeri Ekuador John Remberg menyatakan serangan tersebut dilakukan oleh kelompok kriminal Los Lobos sebagai balasan terhadap penindakan pemerintah atas penambangan ilegal. Sementara itu, Wali Kota Guayaquil Aquiles Alvarez mengungkap sistem pengawas ASU 911 mengalami kerusakan pada beberapa kamera akibat ledakan, sehingga memperlambat pemantauan di area terdampak. Ia juga meminta penjelasan dari Kejaksaan dan kantor gubernur terkait aksi kekerasan terbaru ini. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Ekuador mengeluarkan peringatan keamanan melalui akun resmi mereka setelah serangan tersebut terjadi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari program Makan Bergizi Gratis Indonesia menarik perhatian dalam Forbes Global CEO Conference 2025. Skala program MBG disebut setara memberi makanan 7 negara seperti Singapura setiap hari. Program Makan Bergizi Gratis yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto mendapat perhatian dalam Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta. Chairman Forbes Media, Steve Forbes, menyoroti skala besar program ini yang setara dengan kebutuhan makan 7 negara Singapura. Right now, he is feeding each day the equivalent population of 7 Singapores. Prabowo mengonfirmasi bahwa MBG kini telah menjangkau puluhan juta anak di seluruh Indonesia. Program ini lahir dari pengalamannya melihat langsung kondisi gizi anak-anak selama masa kampanye dan menekankan pentingnya standar keamanan pangan yang tinggi seperti pengawasan peralatan di seluruh dapur MBG di Indonesia. So we started planning and I announced it as my campaign program, and we designed it. And now I'm proud to say, as of a few hours ago, we have now 11,400 kitchens. I think, yeah, 11,400. Yusa, berapa ya? Sorry,
11,900 kitchens. And we are feeding today 35.4 million mouths. So 35.4 million. Yeah, and that's the equivalent of 7 Singapores. So we are feeding 7 Singapores every day. And I think, yes, we have glitches. I think we had food poisoning. But when we counted the number of meals we gave out, the number of food poisonings, I think the statistic is as low as 0.0007, which I think is not, I mean, even one poisoning is not acceptable. But I think in any human endeavor to have a zero defect or zero accident or zero mistake, I think is very rare in human endeavor, in my opinion. I don't make an excuse. We are determined to make it as near to zero as possible. We increased our oversight, SOPs. We are now buying new equipment, filters for the water, test kits for the food, modern equipment to heat the water, to heat the trays that are being, so we are putting it, trying to increase all the oversight. Selain meningkatkan gizi anak, MBG juga berperan sebagai pendorong ekonomi lokal. Dapur-dapur MBG melibatkan petani dan pelaku usaha kecil di sekitarnya yang memberikan dampak ekonomi signifikan menurut temuan lembaga internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, negara-negara maritim terbesar dunia berkumpul di London untuk membahas aturan baru yang bisa mengubah arah industri pelayaran global. Jika disetujui, aturan ini akan menjadi langkah bersejarah dengan penerapan pajak global pertama untuk emisi gas rumah kaca dari kapal. Bertempat di markas Organisasi Maritim Internasional London, negara-negara anggota berkumpul untuk membahas rancangan aturan baru yang bertujuan mendorong industri pelayaran meninggalkan bahan bakar fosil. Saat ini sebagian besar kapal pengangkut barang masih menggunakan bahan bakar minyak berat yang menghasilkan emisi karbon dioksida dalam jumlah besar. Jika disetujui, aturan baru ini akan menjadi pajak global pertama untuk emisi gas rumah kaca dari kapal. Dalam rancangan yang disebut Net Zero Framework, aturan ini akan mengatur pengurangan emisi secara bertahap dari bahan bakar kapal. Kapal diwajibkan mengurangi jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer. Kapal yang melebihi batas emisi akan dikenakan biaya tambahan atau pajak emisi global. Dari kebijakan ini, IMO memperkirakan akan terkumpul 11 hingga 13 miliar dolar per tahun. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung transisi ke bahan bakar ramah lingkungan, memberikan insentif bagi kapal efisien, serta membantu negara berkembang dalam proses transisi. Namun langkah ini tidak berjalan mulus. Pemerintah Amerika Serikat di bawah administrasi Trump menolak rencana tersebut dan mengancam akan memberikan tindakan balasan jika negara lain tetap melanjutkannya. Meski begitu, banyak pihak menilai kebijakan ini sebagai terobosan besar dalam upaya menekan emisi global. Selama 1 dekade terakhir, emisi dari sektor pelayaran terus meningkat seiring pertumbuhan perdagangan internasional. Kini industri pelayaran menyumbang hingga 3% dari total emisi karbon dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut kebijakan pemerintah dalam hal memperkuat perdagangan internasional RI sudah berada di jalan yang tepat. Dirinya juga menyampaikan terkait dengan ekspor beras nasional yang disebut dengan surplus 4,5 hingga 5 juta ton di tahun ini. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan lonjakan ekspor Indonesia naik hingga 7% di tahun 2025.
dengan surplus perdagangan mencapai 29 miliar dolar Amerika Serikat yang sebelumnya hanya sebesar 19 miliar dolar di tahun 2024. Zulhas pun menilai kebijakan pemerintah dalam memperkuat perdagangan internasional Indonesia sudah berada di jalan yang tepat. Lebih lanjut, berbagai kebijakan dan program pemerintah diyakini akan membawa keberhasilan pada target pencapaian pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2026. Tahun ini sampai Agustus akhir, ekspor kita meningkat 7,7%. Tahun lalu sampai bulan ini surplusnya 19 miliar dolar. Tahun ini 29 miliar US dollar. Jadi ada kenaikan 10 miliar dolar. Ini angka 53% angka. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari roket Starship milik SpaceX berhasil menyelesaikan uji terbang ke-11 dari fasilitas Starbase di Texas Selatan pada Senin 13 Oktober 2025 waktu setempat. Uji coba ini menjadi yang terakhir sebelum versi baru Starship dengan teknologi yang ditingkatkan, mulai digunakan untuk persiapan misi ke bulan dan Mars. Inilah video yang memperlihatkan saat Starship diluncurkan dari fasilitas SpaceX dan pemisahan booster sebelum akhirnya mendarat di laut. Roket lepas landas sesudah pukul 18:25 waktu setempat dengan tahap atas Starship yang ditumpuk di atas booster Super Heavy. Setelah mendorong tahap atas ke arah luar angkasa, booster melakukan penurunan terkendali di Teluk Meksiko sekitar 7 menit setelah lepas landas. Tahap atas kemudian mendarat di Samudra Hindia sesuai rencana. Pejabat NASA Sean Duffy menyebut misi ini sebagai langkah besar menuju pendaratan astronot di Kutub Selatan Bulan. SpaceX menyatakan uji coba berikutnya akan menggunakan prototipe Starship yang dilengkapi pembaruan untuk misi jarak jauh. Presiden SpaceX Gwynne Shotwell mengatakan inilah kendaraan yang berpeluang membawa manusia ke bulan dan Mars. Sebelum sejumlah uji terbang Starship berakhir dengan kegagalan, namun program ini mulai berhasil pada uji terbang Agustus lalu. Uji coba pada Senin malam tersebut mengusung satelit palsu Starlink dan menjalankan manuver yang lebih kompleks untuk menguji kemampuan kendaraan luar angkasa tersebut. Program Artemis NASA yang menargetkan pengembalian manusia ke bulan menggunakan versi modifikasi Starship sebagai pendarat untuk misi Artemis 3 yang dirancang berangkat pada pertengahan tahun 2027. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kita akhiri dari angin segar datang untuk kontingen Indonesia yang akan berangkat ke ajang SEA Games 2025 di Thailand. Pasalnya, anggaran yang semula hanya 10 miliar rupiah kini naik menjadi 60 miliar rupiah, sehingga jumlah atlet yang diberangkatkan juga meningkat signifikan. Angin segar dirasakan kontingen Indonesia yang akan berangkat ke ajang SEA Games 2025 Thailand. Pasalnya, anggaran yang semula hanya 10 miliar rupiah dengan hanya bisa memberangkatkan 120 atlet, kini meningkat menjadi 60 miliar rupiah sehingga dapat memberangkatkan hingga 700 sampai 800 atlet. Menpora menyampaikan kenaikan anggaran untuk SEA Games 2025 Thailand tahun ini atas arahan Presiden Prabowo Subianto dan dukungan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dengan keterbatasan waktu yang ada hari ini, kami dari Kemenpora memang kemarin benar-benar fokus memastikan dulu pendanaan ini sama seperti sebelum-sebelumnya, itu ya pasti. Insya Allah kalau niat kita sama-sama, niat kita bersatu, tidak saling menyalahkan, ya mudah-mudahan kita bisa ya sampai target kembali 3 besar pasti. Menanggapi peningkatan tersebut, Ketua NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari mengucapkan terima kasih kepada pemerintah. Dalam hal ini Menpora Erik yang telah berhasil meningkatkan anggaran untuk SEA Games 2025 Thailand. Sementara itu, Chef de Mission Tim Indonesia untuk SEA Games Thailand 2025, Bayu Priawan Joko Sotono, juga mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi peningkatan anggaran untuk persiapan tim Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, demikian informasi sorotan dunia edisi kali ini. Saya Dewi Manik mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan saksikan terus Sinpo TV untuk update berita terbaru Anda. Sampai jumpa.